Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada Al-Faslur Rabi'u, fasal yang keempat. Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Jam'ul Quran fi ahdin nubuwah, pengumpulan Al-Quran pada masa kenabian. Jumi'al Quranul Karimu, telah dikumpulkan Al-Quran fi ahdaini pada dua masa. Yang pertama ahdun nubuwah, pada masa kenabian. Yang kedua ahdul khulafa ar-rasyidin, yaitu pada masa khalifah ar-rasyidin. Waqad kana, dan sungguh telah ada, likulli jam'in, bagi tiap-tiap pengumpulan, itu khasaisu wa mazaya, ada kekhususan-kekhususan dan ada keistimewaan-keistimewaannya. Wa kalimatu jam'in, dan adapun kalimat jamak, itu tutlaku ahyanan, terkadang digunakan, wa yuradu minha, dan yang dikehendaki dari kalimat tersebut adalah al-hifdhu wal istidhar, menjaga dan menghafal, fi sudur rijal, pada dada-dadanya rijal. Wa tutlaku taratan, dan terkadang digunakan, wa yuradu minha, dan yang dikehendaki, yang dimaksud dari kalimat tersebut itu adalah al-kitabatu, penulisan, wa tasjilu, pencatatan, fil masahifi, pada mushaf-mushaf, wal awraqi, dan pada kertas-kertas. Waqad kana li jam'il Qur'an, dan sungguh telah ada bagi pengumpulan Al-Qur'an fi asri nubuwah, pada masa kenabian, itu al-amrani ma'an, dua perkara yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama awalan al-jam'u fis sudur, pengumpulan Al-Quran pada dada-dada, antarikil hifdhi wal istidhar, melalui cara penjagaan Al-Quran dan menghafal Quran, melalui hafalan dan penjagaan. Tsaniyan, yang kedua al-jam'u, pengumpulan Al-Quran fis sutur, pada tulisan, antarikil kitabah wan naqsi, melalui cara penulisan, wan naqsi, dan ukiran. Jadi Al-Quran pada masa itu diukir pada tulang belulang dan kulit-kulit binatang. Wasanatahaddatsu, dan kami akan membicarakan an kilal jam'aini, akan membicarakan tentang masing-masing daripada dua pengumpulan tadi, bisyai'in, dengan sesuatu minat tafsil, daripada perincian. Liyatabayyana, supaya menjadi jelas, lana, bagi kita. Liyatabayyana lana, supaya menjadi jelas bagi kita, al-inayatul fa'iqatu, yaitu perhatian yang lebih, bil Quran, terhadap Al-Quran al-azim, yang agung, wa kitabatihi, dan perhatian yang lebih terhadap penulisan Al-Quran, wa tatwinihi, dan pembukuan Al-Quran. Mimma, dari hal-hal, lam yusbaq, yang belum pernah ada, li kitabin samawiyin, bagi kitab samawi, annala, daripada mendapatkan kitab samawi tadi, minar riayah, daripada pemeliharaan, wal inayah, dan perhatian, wal ihtimam, sama perhatian, kama nalahul Qur'anul Karim, sebagaimana yang telah diperoleh oleh Al-Quran, yaitu kitabullah al-majid, wa mu'jizatu Muhammadin al-khalidatu. Jam'ul Quran fis sudur, pengumpulan Al-Quran pada dada-dada. Nazal al-Quranul Karim, turun Al-Quran yang mulia, ala nabiyil ummiyi, kepada nabi yang ummi. Fakanat himmatuhu, adalah perhatiannya Nabi, semangatnya Nabi, itu munsorofatan, itu diarahkan, ila hifdhihi, kepada
menjaga Al-Quran wastidharihi dan kepada menghafal Quran, liyahfadhahu supaya Nabi dapat menghafal Quran, kama nazala alaihi sebagaimana Al-Quran turun alaihi kepada Nabi. Tsumma yaqra'uhu kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran alan nas kepada manusia ala muqsin seiring berjalannya waktu. Liyahfadhuhu supaya manusia tadi menjaga Al-Quran wa yastadhiruhu dan menghafal Al-Quran daruratan sebagai tuntutan annahu bahasanya beliau itu nabiyun ummiyun yaitu nabi yang ummi. Jadi memnya ini salah cetak, yang benar adalah nun. Annahu bahasanya beliau itu adalah nabiyun ummiyun yaitu nabi yang ummi. Ba'athahullah Allah SWT telah mengutus beliau ilal Arab al-ummiyin kepada bangsa Arab yang mereka ini ummi, enggak bisa baca dan tidak bisa menulis. Allah SWT berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwallazi dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin di tengah orang-orang yang ummi, enggak bisa baca dan enggak bisa nulis. Allah telah mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul minhum dari golongan mereka, yatslu alaihim Rasul tadi membacakan ke atas mereka ayatihi, ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa min sya'nil ummiyyi dan diantara kondisi orang yang ummi fil adah pada kebiasaannya adalah ayat tamida, orang yang ummi tadi itu bersandar ala hafizatihi, dia itu mengandalkan atas hafalannya, wa dzakiratihi dan ingatannya, li'annahu karena sesungguhnya dia itu la yaqra'u wa la yaktub, dia tidak bisa baca dan dia tidak bisa menulis. Walaqad kanatil ummatul arabiyyatu dan sungguh adalah bangsa Arab ala ahdi nuzulil Quran pada masa diturunkannya Al-Quran itu tatamatta'u, bangsa Arab tadi dapat merasakan menikmati bi khosaisil urubatil kamilati dengan kekhususan Arab yang sempurna, allati fiha yang mana di antara kekhususan Arab yang sempurna tadi adalah kuwatu dzakirati yaitu kuatnya ingatan, wa sur'atil hifdzi dan sangat cepat menghafal, wa sayanalul adhan dan mengalirnya pikiran. Jadi bangsa Arab dulu itu memiliki kekhususan yang luar biasa, yaitu kuat ingatannya, cepat dalam menghafal dan sangat cepat di dalam memahami. Wa kanal arabiyyu dan adalah orang Arab itu yahfadhu mi'atil alafi minal asy'ar, dia bisa menghafal ratusan ribu daripada syair-syair, wa ya'rifu dan dia bisa mengenal al-ahsaba yaitu keturunan-keturunan, wal ansaba dan nasab-nasab. Jadi orang Arab itu mampu menghafal ratusan ribu syair-syair dan bisa mengenali keturunan-keturunan dan nasab-nasab. Wa yastadhiruha dan dia bisa menghafalnya an dhahril qalbi di luar kepala. Wa ya'rifu tawarikha dan dia bisa mengetahui mengetahui tawarikha tanggalan-tanggalan atau tarikh-tarikh sejarah-sejarah. Wa qala dan jarang sekali antajida engkau dapati minhum daripada mereka man la ya'uddu lakal hasaba wan nasaba, orang yang tidak bisa menyebutkan kepadamu al hasaba keturunan, wan nasaba dan nasab. Auman la yahfad atau orang yang tidak hafal al-mu'allaqati syi'ri yaitu al-mu'allaqati syi'ra yaitu syair-syair yang digantungkan di Ka'bah ala kathrati asy'ariha padahal syair-syair itu sangat banyak, wa su'ubati hifdhiha dan sangat sulit dihafal. Jadi hafalan mereka ini sangat luar biasa. Tsumma ja'ahum al-Qur'anul Karim kemudian datang kepada mereka Al-Quranul Karim, Al-Quran datang kepada mereka. Fabaharahum
Biquwati bayanihi, kemudian Al-Quran itu menyilaukan mereka dengan kuatnya bayannya Al-Quran, wa raw'ati ahkamihi, dan keagungan hukum-hukumnya Al-Quran, wa jalali sultanihi, dan keagungan kebesaran kekuasaannya Al-Quran, fa'akhadha alaihim, sehingga Al-Quran itu mengambil ke atas mereka masyairahum, perasaan-perasaan mereka, wastahwadha ala uqulihim wa afkarihim, dan Al-Quran itu menguasai akal-akal mereka dan pikiran-pikiran mereka, hatta sarafa himamahum, sehingga Al-Quran mengarahkan perhatian mereka ilal kitabil majid, kepada kitab yang mulia yaitu Al-Quran. Fayumammimu, sehingga mereka mengarahkan wujuhahum, wajah-wajah mereka, perhatian-perhatian mereka, nahwahu, kepada Al-Quran. Yahfadunahu, mereka menghafal Quran, wa yastadhiruna ayatihi, dan mereka menghafal ayat-ayatnya, wa suwarahu, dan surat-surahnya Al-Quran, wa taraku syi'ra, dan mereka meninggalkan syair. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka wajadu, mereka telah mendapatkan fil Quran, di dalam Al-Quran, ruhal hayah, yaitu spirit kehidupan. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad balagha, sungguh beliau telah berlebih-lebihan, min hirsihi syadid, disebabkan semangat beliau yang sangat kuat, ala hifdzil Quran, atas menghafal Al-Quran, ayyuhyal laila, beliau menghidupkan malam, bitilawati ayatil Quran, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, fi sholati, di dalam solat, ibadatan wa tilawatan wa tadabburan lima'anihi, yaitu dalam rangka ibadah, tilawatan yaitu membaca Al-Quran, wa tadabburan, merenungi, mentadaburi, lima'anihi, makna-makna Al-Quran. Hatta tafattarat qadamahu syarifathani, sehingga pecah-pecah qadamahu, telapak kaki beliau, dua telapak kaki beliau yang mulia, min kathratil qiyam, disebabkan banyaknya berdiri, imtithalan, karena melaksanakan li amrillahil aliyil kabir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari, illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, separohnya, au winqus minhu qalila, atau kurang daripada separuh, qalila, sedikit, au zid alaihi, atau engkau menambah atas separuh tadi, waratil qur'ana tartila, dan engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Falidha, oleh karenanya, fala ajbah, maka tidak mengherankan, ayyakuna, adanya Nabi SAW itu Sayyidul Hufad, Nabi SAW adalah pimpinannya para penghafal Quran. Wa ayyajma'al Qur'ana, dan Nabi SAW itu mengumpulkan Al-Quran fi qalbihi syarif, di dalam hati beliau yang mulia. Fayakunu, sehingga Nabi SAW beliau menjadi marja'al muslimin, rujukan kaum muslimin, fi kulli ma ya'nihim min amril Qur'anil azim, pada apa saja yang mereka hadapi dari perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa amma sahabatu ridwanullahi alaihim, adapun para sahabat, semoga keridhaan Allah tercurah kepada mereka, faqad kanu, adalah mereka para sahabat itu yatasabaquna, mereka saling berlomba, ila tilawatil Quran, kepada membaca Al-Quran, wa mudarasatihi, dan mempelajari Al-Quran, wa yabdhuluna, dan mereka mencurahkan qisara juhdihim, seluruh usaha mereka, listidharihi, untuk menghafal Quran, wa hifdhihi, dan menjaga Al-Quran, wa yu'allimunahu, dan mereka para sahabat mengajarkan Al-Quran, azwajahum, kepada istri-istri mereka, wa auladahum, dan anak-anak mereka, fil buyut, di rumah-rumah mereka. Hatta laqad kana alladhi yamurru bi buyutis sahabah fi ghasaqid duja, sehingga jika ada seorang yang lewat rumah-rumah sahabat pada kegelapan malam,
Yasma'u, dia akan mendengar fiha daripada rumah-rumah para sahabat itu dawiyan kadawi nahl, mendengar suara seperti suaranya lebah bil Quran disebabkan bacaan Al-Quran. Hatta kana salatullah alaihi yamuru ala ba'di duwaril ansar, sehingga Nabi SAW beliau pernah lewat kepada sebagian rumah-rumahnya orang Ansar. Fayaqifu, kemudian Nabi SAW berhenti ala ba'dihim atas sebagian mereka. Yastami'ul Qur'ana, Nabi mendengarkan Al-Quran fi dhulamil laili, pada kegelapan malam. Akhrajal Bukhariyu, telah mengeluarkan siapa Imam Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari, daripada Abi Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abi Musa al-Asy'ari, lau ra'aitani, seandainya engkau melihat aku al-barihata tadi malam, wa ana asma'u li qiraatika, dan aku mendengar bacaanmu, laqad u'tita, sungguh engkau telah diberi mizmaran, seruling, min mazamiri ali Dawud, daripada seruling-serulingnya Ali Dawud, keluarga Dawud. Wa zada fi riwayatin lil Muslim, dan menambah di dalam riwayatnya Imam Muslim, faqultu, maka aku berkata, lau alimtu ya Rasulullah, seandainya aku tahu, wallahi demi Allah ya Rasulullah, seandainya aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau, tastami'u, engkau mendengar li qiraati, bacaanku, la habbartuhu laka tahbiran, niscaya aku akan memperindah bacaanku dengan seindah-indahnya. Waruya an Rasulillah, dan diriwayatkan daripada Rasulullah dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahasanya beliau bersabda, inni la a'rafu aswata rufqati asy'ariyin, sungguh aku dapat mengetahui suara-suara rombongan Asy'ariyin bil Quran, dengan Al-Quran, hina yadkhuluna bil laili, ketika mereka masuk pada malam hari. Wa arifu, dan aku bisa mengenali manazilahum, rumah-rumah mereka, min aswatihim bil laili, dari suara-suara mereka pada malam hari, bil Quran, dengan bacaan Al-Quran mereka. Wa in kuntu lam ara manazilahum bin nahar, meskipun aku tidak melihat rumah-rumah mereka di siang hari. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh dua Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqad ishtahara katsirun minas sahabah bi hifdzil Qur'anil Karim, dan sungguh telah masyhur, terkenal, banyak daripada sahabat itu menghafal Quran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuzki fihim ruhal inayah bi hifdzil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggugah pada diri para sahabat semangat perhatian terhadap menghafal Al-Quran. Wa yab'atsu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ilal mudun, kepada kota-kota, wal qura, dan desa-desa, mengirim man, orang, yu'allimuhum, yang mengajarkan kepada mereka, wa yuqri'uhum, dan membacakan kepada mereka, kama ba'atsa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus qabla hijrah, sebelum hijrah, Mus'ab bin Umair wabna Ummil Maktum ila ahlil Madinah, keduanya tadi diutus kepada penduduk Madinah, yu'allimanihim, keduanya tadi mengajarkan kepada mereka penduduk Madinah tadi al-Islam, Islam. Wa yuqri'anihim al-Qur'ana, dan keduanya tadi membacakan kepada mereka penduduk Madinah al-Qur'ana, Al-Qur'an. Wa kama ba'atsa, dan sebagaimana Nabi SAW telah mengutus Mu'adz bin Jabal ila Makkah, ke Makkah, litahfidz, untuk menghafal Quran, wa ta'lim, dan mengajarkan kepada mereka, ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam, setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ubadah bin Samit, telah berkata Ubadah bin Samit, kana rajulu, adalah seorang, idza hajara, apabila dia berhijrah,
dafa'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyerahkan orang tadi ila rajulin minna, kepada salah seorang di antara kami, yu'allimahul Qur'an, supaya seorang di antara kami tadi mengajarkan kepada orang yang hijrah tadi Al-Qur'an. Wa kana yusma'u, dan adalah terdengar li masjidi Rasulillah, di masjidnya Rasulullah terdengar dajjatun, yaitu suara gemuruh, bitilawatil Quran, disebabkan bacaan Al-Quran. Hatta amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka ayakhfidu, supaya mereka merendahkan aswatahum, suara-suara mereka, li alla yataghalatu, supaya mereka tidak saling mengeraskan bacaan. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.